Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galudia Ningtyas dengan NIM 22002020 akan mempresentasikan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan materi fungsi, peran, dan tugas kepemimpinan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Fadri, MPD. Akan memasuki pembahasan pertama, yaitu mengenai karakteristik kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan ada 3, yaitu yang satu, belajar seumur hidup. Artinya, setelah menjadi seorang pemimpin, tidak serta-merta membuat pemimpin tersebut berhenti belajar. Seorang pemimpin pastinya akan selalu mencoba dan memulai hal-hal baru, seperti membaca, observasi, penelitian, pengamatan, untuk meningkatkan kemampuan konseptualnya. Belajar bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Pemimpin akan selalu menunjukkan citra baik seperti tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin untuk memberikan yang terbaik kepada bawahannya, agar bawahan yang berada di bawahnya merasa nyaman dan mampu melaksanakan apa yang diperintahkan untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin berkewajiban melayani. Yang ketiga, membawa energi positif. Dalam hal ini, positif merupakan arah yang baik. Maka, dari itu pemimpin harus memberikan energi positif bagi bawahannya pada lingkungan organisasi. Seorang bawahan akan mencontoh segala perilaku pemimpin, maka dari itu pemimpin harus memiliki etika dan perilaku yang baik agar bawahan mencontoh setiap tindakan seorang pemimpin yang baik pula. Materi selanjutnya mengenai fungsi kepemimpinan. Dalam aspek ini, fungsi kepemimpinan ada 2, yaitu fungsi administrasi dan fungsi manajemen puncak. Baik, yang pertama yaitu fungsi administrasi, yaitu seorang pemimpin mampu membuat aturan dan peraturan yang dapat ditaati oleh bawahannya, serta pemimpin harus memfasilitasi dan menunjang segala aktivitas yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, fungsi manajemen puncak. Menurut George R. Terry pada tahun 1958 dalam bukunya Principles of Management yang sudah diterjemahkan oleh Sukarna tahun 2011 pada halaman 10 meliputi fungsi pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Planning adalah suatu proses perencanaan atau pemikiran mengenai ide yang akan diterapkan di masa depan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing, yaitu pengelolaan atau penyusunan pengelompokan dalam proses berjalannya suatu tujuan. Yang ketiga, fungsi penggerakan atau actuating, keseluruhan proses atau pemberi dorongan kepada para bawahan agar mampu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh organisasi dengan efektif dan efisien. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan atau controlling, yang merupakan proses penentuan dari seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menguji apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau masih harus dievaluasi ulang. Fungsi manajemen puncak ini sering juga disebut sebagai POAC atau POAC, yang lebih gampang lagi disebutnya. Selanjutnya, peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan diantaranya yaitu menciptakan visi bagi organisasi. Dalam visi, memuat pernyataan tentang cita-cita organisasi atau visi dan misi yang akan dicapai dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menganalisa anggota tim dan menempatkan orang-orang yang sesuai pada posisinya dengan keahliannya. Yang ketiga, pemimpin harus bisa membaca potensi orang-orang yang dipimpinnya serta mengembangkan kemampuan dan nilai citra mereka sendiri.
Yang terakhir yaitu tugas dari seorang pemimpin atau kewajiban yang harus ditaati oleh seorang pemimpin, yaitu satu, menentukan arah atau tujuan dari pendidikan yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya, organisasi pasti mempunyai visi dan misi yang dapat eh, dikembangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, seorang pemimpin gunanya untuk menentukan kemana arah dari visi misi tersebut, apakah bisa terlaksana dengan baik atau bukan. Yang kedua, memperlancar proses. Memperlancar proses dimaksudkan agar terlaksananya secara efektif melalui pembelajaran atau pengajaran yang efektif akan berdampak lebih besar terhadap perkembangan proses pendidikan. Yang ketiga, menyusun kesatuan organisasi pendidikan. Pemimpin pendidikan di sekolah tentunya akan menjadi pemimpin yang mampu menyusun organisasi yang bermanfaat dan produktif. Bukan hanya untuk pemimpin itu sendiri, tetapi untuk bawahannya pula. Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi bawahannya untuk mengikuti apa yang telah ia tetapkan agar bermanfaat bagi organisasi. Yang keempat, iklim kerja akan membantu perkembangan. Sebagai seseorang pemimpin yang memiliki aspek kepemimpinan, ia akan melakukan proses pendidikan agar menjadi berkembang dengan baik. Melalui pekerjaan apa saja atau tugas-tugas apa saja yang telah dia kerjakan yang mampu memperkembangkan organisasi tersebut. Yang kelima, akan diperoleh tambahan dari sumber-sumber yang diperlukan untuk meningkatkan situasi belajar mengajar. Seperti contoh, sumber-sumber tersebut bisa kita lihat dari pengamatan atau observasi yang bisa dilakukan di luar lingkungan sekolah, ataupun dengan membaca kita bisa meningkatkan situasi belajar mengajar menjadi lebih bermanfaat. Mungkin hanya sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.